Shalom pemirsa CBN Indonesia semua. Senang rasanya kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk kita bertemu lagi dalam pembahasan buku bersama Tuhan di waktu fajar. Sebab itu, dengan doa dan bimbingan darinya, kita dapat diyakinkan bahwa pada hari yang mulia, ketika Yesus datang untuk mengklaim miliknya, maka kita harus bersedia menunggunya di sana dengan tangan terbuka. Maka dia akan sambut kita ke hadiratnya yang kekal yang dia sudah sediakan bagi kita. Ini adalah janji harapan bahwa Tuhan sedang membimbing dan mendoakan kita, sehingga pada hari yang mulia ketika dia datang untuk mengklaim miliknya atau mengklaim kita sebagai miliknya, kita boleh percaya bahwa Tuhan akan membawa kita ke tempat di mana dia sudah sediakan bagi kita. Bacaan kita kali ini saya ambil dari halaman 315 dengan judul Pekerjaan Kristus Dinyatakan. Ayat intinya terambil dalam Yesaya 61 ayat 1 yang berbunyi demikian. Kita boleh membuka Alkitab kita untuk menyimaknya bersama. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Dia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberikan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara. Di dalam menggambarkan pekerjaannya di dunia ini, Yesus mengatakan bahwa Tuhan telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberikan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan yang tertindas. Inilah pekerjaannya. Dia melakukan pekerjaan yang baik di mana-mana serta menyembuhkan semua orang yang tertindas setan. Terdapat pula desa-desa di mana tiada erangan kesakitan di rumah manapun, karena dia telah melaluinya lalu menyembuhkan semua orang sakit yang ada di desa-desa itu. Pekerjaannya membuktikan bahwa dia telah diurapi ilahi. Kasih, kemurahan, dan belas kasihan dinyatakan di dalam setiap perbuatan hidupnya. Dia jatuh hati dalam simpatinya terhadap anak-anak manusia. Dia mengenakan sifat manusia supaya dia dapat memenuhi keperluan-keperluan manusia. Orang-orang yang paling miskin dan hina tidak takut mendekati dia. Bahkan anak-anak kecil pun tertarik kepadanya. Anak-anak ini senang naik ke pangkuannya serta menatap wajahnya yang penuh pengasihan. Baik, pelajaran yang sangat menarik yang kita dapatkan di sini ya, di mana pekerjaan Tuhan ini adalah satu misi untuk memberikan kita contoh untuk kita bisa meniru, supaya kita boleh bersiap untuk menunggu Dia, karena Dia sudah memberikan kita keyakinan bahwa Dia akan kembali untuk menjemput kita untuk masuk ke tempat di mana disediakan. Sebab itu, pada saat dia datang untuk memberikan kita pengajaran, dia mengatakan bahwa Tuhan telah mengurapinya, sehingga Tuhan juga mengutus dia untuk datang membawa kabar baik, supaya kabar baik itu terdengar kepada orang-orang sengsara, kepada orang-orang yang remuk hati, kepada orang-orang yang ditawan, dan juga kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara. Jadi dia menyampaikan kabar baik itu supaya orang-orang ini bisa mendengar. Apakah kita termasuk di orang-orang itu? Pasti kita termasuk di sana, karena kita melakukan dosa. Berarti kita orang-orang yang masih sengsara di dalam dosa, dan juga orang-orang yang remuk hati untuk mengenal Dia, dan juga kita orang-orang yang ditawan oleh dosa, dan kita ingin supaya kita bisa terlepas dari dosa itu atau dari penjara yang setan selalu berikan dalam kehidupan kita. Jadi inilah gambaran pekerjaan Tuhan di dunia ini. Dia sendiri yang mengatakan bahwa Tuhan telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik, atau Tuhan telah mengurapi dia untuk membawakan sesuatu kabar yang baik untuk kita dengar di dalam kehidupan kita. Kabar baik ini datang kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberikan pembebasan kepada orang-orang tawanan atau orang-orang yang masih berada dalam dosa.
Dia datang untuk bisa membebaskan mereka. Dan juga bukan hanya kepada orang miskin, orang tawanan, tetapi juga kepada orang buta. Dia akan memberikan kebebasan kepada mereka yang tertindas oleh dosa mereka, karena setan terus menghantui mereka untuk mereka ditawan atau ditindas. Inilah pekerjaan Tuhan, atau pekerjaan Tuhan datang untuk memberikan kita pembebasan, di mana Dia akan memberikan kita jalan. Apakah kita mau ikuti jalannya atau kita mau terus berada di dalam penindasan setan itu. Dia melakukan pekerjaan yang baik di mana-mana, serta melakukan pekerjaan yang baik untuk menyembuhkan kita semua yang tertindas oleh setan. Jadi dia datang untuk membebaskan kita dari apa yang setan lakukan dalam kehidupan kita. Jadi kita ingat bahwa Tuhan datang untuk membebaskan kita, berarti kita siap juga untuk bisa membenahi akan diri kita. Karena kalau kita membenahi kita, berarti setan, kita akan semakin jauh dari dia. Jadi kita harus siap pada saat Tuhan memberikan kabar baik itu, maka kita harus terima kabar baik itu untuk kita hidupkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dia juga sudah pergi kepada desa-desa di mana tiada erangan kesakitan di rumah manapun, karena dia telah melaluinya lalu menyembuhkan orang-orang yang sakit di desa itu. Jadi Tuhan tidak pernah lalai untuk datang ke semua orang, tetapi dia datang ke semua orang. Orang yang mengeluh sakit, dia akan menghampirinya lalu menyembuhkannya. Pekerjaannya membuktikan bahwa dia telah diurapi ilahi. Jadi pada saat dia melakukan pekerjaannya terlihat sangat sempurna, sehingga orang-orang tidak pernah melihat akan kesalahan dari pekerjaan yang dilakukan, sehingga orang itu atau kita sendiri boleh mendapat bukti bahwa pekerjaannya telah diurapi oleh Tuhan supaya dia menyampaikannya. Kasih, kemurahan, dan belas kasihan dinyatakan dalam setiap perbuatan hidupnya. Dia jatuh hati dalam simpatinya terhadap anak-anak manusia. Jadi pada saat kita mengetahui bahwa dia sudah diurapi ilahi, maka kita akan melihat bahwa dia memiliki kasih, dia memiliki kemurahan dan juga belas kasihan yang akan dia nyatakan di dalam perbuatan hidupnya untuk kita melihatnya. Pada saat kita melihatnya, maka dia juga akan jatuh hati kepada kita dengan simpatinya kepada kita manusia yang terus melakukan dosa, untuk memberikan kita pelajaran yang baru. Dia mengenakan sifat manusia supaya dia dapat memenuhi keperluan-keperluan manusia. Jadi Tuhan datang menggunakan sifat manusia atau karakter manusia supaya kita boleh untuk datang meminta untuk dipenuhi akan keperluan kita. Karena dia datang dengan wujud yang sempurna, maka kita akan melihatnya dengan sempurna bahwa kita tidak sanggup untuk mendekatinya. Tetapi dia datang dengan menggunakan wujud manusia untuk kita bisa dekat dengan dia. Orang-orang yang paling miskin dan hina tidak takut mendekati dia. Bahkan anak-anak kecil pun tertarik padanya. Jadi ini sangat menarik ya, bahwa pada saat dia datang dengan wujud manusia, maka dia menunjukkan bahwa orang-orang miskin, orang-orang yang hina harus datang kepadanya. Tidak boleh takut untuk datang kepadanya. Tetapi bukan hanya kepada mereka, bahkan anak kecil pun tertarik untuk datang kepadanya. Sangat menarik ya, anak-anak itu senang duduk di pangkuannya serta melihat wajahnya yang penuh pengasihan. Jadi anak-anak kecil sangat senang pada saat mereka melihat Yesus dengan wajah yang dipenuhi dengan pengasihan. Apakah kita rindu untuk mendapatkan bukti seperti itu? Kalau kita rindu, marilah kita berusaha untuk bisa seperti apa yang diajarkan oleh Tuhan dalam kehidupan kita, supaya kita kembangkan di dalam kehidupan kita sehari-harinya. Yesus tidak menyembunyikan sepatah pun kebenaran itu, tetapi mengucapkannya senantiasa penuh kasih. Dia mempraktikkan akal budi yang besar dan penuh kebijaksanaan dengan perhatian yang lemah lembut dalam hubungannya dengan orang banyak. Dia tidak pernah kasar, tak mengucapkan sepatah
pun kata yang kejam, tidak pernah menyakiti jiwa orang yang peka dengan kesusahan yang sia-sia. Dia tidak menghina kelemahan manusia, diucapkannya kebenaran, namun senantiasa dengan suasana kasih. Dia mencela kemunafikan, kurang percaya, dan perbuatan jahat, tetapi suaranya mengandung butir-butir air mata ketika dia menangisi Yerusalem, kota yang disayanginya dan yang telah menolak dia sebagai jalan kebenaran dan hidup. Mereka menolak juru selamat, namun dia memandang mereka dengan duka tapi penuh kelembutan. Hidupnya adalah kehidupan yang penuh penyangkalan diri sendiri dan selalu memikirkan orang lain. Tiap-tiap jiwa berharga di hadapan matanya, walaupun dia mengenakan pada dirinya sendiri kebesaran Tuhan, namun dia berlaku lemah lembut kepada setiap anggota keluarga Tuhan. Kebahagiaan sejati halaman 11 dan 12. Baik, di akhir pelajaran kita memberikan kita pelajaran yang baik ya, di mana Tuhan datang, dia menyatakan dirinya lewat wujud manusia, lalu dia akan melakukan atau memberitahu kita kebenaran. Sehingga pada saat dia memberitahukan kita kebenaran, dia tidak pernah menyembunyikan satu kata pun. Karena Tuhan sangat menyayangi kita, sehingga kebenaran yang dia dapat, dia ingin ucapkan kepada kita. Kebenaran itu senantiasa penuh kasih supaya kita boleh mengetahuinya. Karena pada saat kita mengetahuinya, maka kita akan hidupkan kebenaran itu juga dalam kehidupan kita. Dia bukan hanya menyatakan kebenaran itu dengan penuh kasih, tetapi dia mempraktekkan dengan akal budinya yang lemah lembut dan hubungannya dengan orang banyak. Jadi dia memberitahu atau memberikan contoh lewat akal budi yang dia miliki dengan lemah lembut dan juga memiliki hubungan yang baik dengan banyak orang. Kita juga harus hidupkan itu. Kita harus bisa memiliki hubungan yang baik dengan banyak orang melalui apa yang sudah Tuhan ajarkan dalam kehidupan kita. Jadi Tuhan ajarkan kita, maka kita harus praktekkan itu supaya kita bisa melakukannya. Tuhan tidak pernah kasar. Dia juga tidak pernah mengucapkan kata kejam satu kata pun kepada semua orang di dunia ini. Dia tidak pernah menyakiti jiwa orang yang peka dalam kesusahan yang sia-sia. Jadi orang yang susah, yang selalu meminta kepadanya, dia akan mendengarkan itu untuk dia bisa membantunya. Dia tidak menghina kelemahan manusia. Seringkali kalau kita manusia, sesama kita akan selalu menghina pada saat dia melakukan sesuatu yang tidak sempurna. Kita menghina dia dengan apa yang dia tidak bisa lakukan itu. Tetapi kita harus ingat bahwa kita tidak bisa lakukan banyak, tapi Tuhan tidak pernah menghina kita dengan sifat yang kita lakukan. Tuhan akan mengampuni kita terus. Tetapi kita harus ingat bahwa kesalahan sekali akan diampuni, tetapi kesalahan berikutnya akan dibiarkan kita untuk terus melakukan kesalahan itu. Dia akan menyetujui apa yang akan kita lakukan. Sebab itu, janganlah kita lakukan sesuatu hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Tetapi dia akan mencela kemunafikan, kurang percaya dan perbuatan jahatnya. Tetapi suaranya mengandung butir-butir air mata. Atau Tuhan akan mencela kemunafikan, kurang percaya dan perbuatan jahat. Atau dia akan menegur itu. Tetapi dia menegur itu dengan suara yang mengandung butir-butir air mata yang merasakan kesedihan. Jadi Tuhanlah saja sedih. Kenapa kita tidak sedih dengan apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita? Tuhan melakukan itu supaya kita bisa selamat. Kenapa kita tidak bisa berusaha untuk selamat? Jadi pelajaran kita membawa kita bahwa walaupun dia menggunakan dirinya sendiri kebesaran Tuhan, namun dia berlaku lemah lembut kepada tiap-tiap anggota keluarga Tuhan. Jadi dia memberikan kita contoh bahwa dia yang menggunakan kebesaran Tuhan saja, dia bisa menunjukkan kelemah lembutannya. Kenapa kita yang sebagai manusia yang terus diampuni, kenapa kita tidak bisa untuk melakukan sesuatu yang baik menurut Tuhan? Jadi inilah pekerjaan Tuhan yang selalu diberikan dalam kehidupan kita untuk kita mengerti bahwa pekerjaan Tuhan itu sangat bermakna untuk kehidupan kita. Jadi biarlah melalui pekerjaan ini atau melalui
bacaan kita kali ini dapat mengingatkan kita bahwa pekerjaan Kristus kita boleh nyatakan kalau kita memiliki satu kemuliaan dalam kehidupan kita. Jadi biarlah melalui firman ini kita dapat dikuatkan, kita memiliki berkat yang baru. Dan biarlah firman ini saya bawakan di dalam Yesus supaya kita boleh memiliki berkat yang sama. Kiranya kita bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.